GTN. Sony kabarnya bakal ngejual PS5 refurbish yang harganya setengah dari harga PS5 Pro yang baru aja diumumin. Di website PlayStation Direct, Sony udah nyantumin PS5 refurbish yang dijual itu versi digital dan yang standar. Ini kayaknya strategi Sony buat ngasih alternatif ke orang-orang yang pengen punya PS5 tapi harganya kemahal. Harganya udah mahal, bos. Bukannya aja kemahalan. Jiwa PlayStation itu udah dijual ke Gaben pas game eksklusifnya dilepas ke Steam. Nggak ada yang pentingnya beli PS5, bos. Apalagi harga PS5 Pro yang kemarin diumumin itu harganya beda sampai $250 atau sekitar 3,8 juta dari versi PS5 yang dulu. Sony bilang kalau PS refurbish ini udah ngelaluin proses sertifikasi ulang yang ketat, udah diuji dan udah menuhin standar fungsional yang ditetepin sama Sony. Ini jadi kayak jaminan kalau walaupun produknya refurbish tapi fungsinya kayak baru. Buat PS5 refurbish ini harganya 399 atau 6 jutaan buat yang standar dan 349 atau 5,3 juta buat versi digital. Nggak cuma PS5 refurbish tapi juga ada DualSense refurbish yang dijual mulai $59 atau 900.000. Suka-suka lu dah, Son. Udah ditunggu sama Papa Gaben tuh game-game eksklusif lu yang lain. Buruan dah. Lumayan buat tutupin ruginya Concord. Samsung kabarnya bakal PHK 30% karyawannya secara global di beberapa divisi. Divisi sales dan marketing yang jumlahnya sekitar 25.000 dilaporin bakal dikurangin sampai 15% atau sekitar 3.700 karyawan bakal di PHK. Terus ada staf administrasi yang kabarnya 30%-nya juga bakal di-cut. Mau diganti robot kayaknya. Kabar lain juga ngasih konfirmasi kalau PHK global Samsung ini bakal berdampak ke staf di seluruh divisi Samsung di Amerika, Eropa, Asia, sama Afrika, dan PHK ini bakal dilakuin akhir tahun 2024 ini. Ada sumber juga yang bilang PHK ini buat jaga-jaga kalau permintaan global ke produk teknologi itu berkurang karena dampak ekonomi global dan juga buat ningkatin laba bersihnya Samsung dengan ngehemat biaya operasional. Kelihatannya juga Samsung mau ngejagain profit yang dia udah dapetin. Kalau lihat dari website Samsung, laba Samsung tuh naik sampai 900% awal tahun ini karena permintaan chip mereka lagi melonjak. Di tengah isu PHK, desain dari Samsung Galaxy S25 bocor lewat tweet leaker Steve H. McFly di X. Desain yang bocor ini dibilang mirip desain Pixel 9 sama iPhone 16 yang 4 sisinya datar. Kayaknya udah generic banget deh handphone zaman sekarang. Terus menurut bocoran juga Samsung S25 Ultra ini bakal pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 baru dan kabarnya HP ini bakal keluar tahun ini. Kayaknya arah smartphone lagi mentok nggak sih? Udah nggak ada feel kayak zaman dulu ya keluarin Touch ID atau Face ID gitu. Sekarang gimmick apapun dikeluarin buat push penjualan to the limit. Ya tapi nice juga Samsung udah jaga-jaga dengan PHK. Google Pixel 9 Pro XL ada baru kemarin dilaporin punya masalah kamera yang miring dan wireless charger yang nggak bisa charge. Sekarang malah punya penyakit baru di Bluetooth-nya. Banyak user Google Pixel 9 Pro XL juga ngabarin kalau Bluetooth di HP itu punya jangkauan yang jelek. Salah satu user ngasih tahu masalah jangkauan Bluetooth yang pendek ini dia rasain pas dia pakai Pixel Buds terus dimasukin ke saku tiba-tiba sinyalnya hilang-hilangan. Padahal Google Pixel 9 ini udah pakai seri Bluetooth paling baru 5,3, antenanya juga double yang katanya bisa ningkatin koneksi. Sampai sekarang Google belum mengeluarkan pernyataan tentang ini. Apa ini kutukan Google? Tiap kali dia bikin hal tuh kan dari dulu ya yang sukses itu cuma hitungan jari doang. Star Wars Outlaw dapat banyak review positif, nggak jamin game ini bakalan laris manis. Secara keseluruhan game Star Wars Outlaw dapat review tuh nggak jelek-jelek banget. Di Web Games Radar game ini dapat 3,5 dari 5 dan IGN dapat skor 7 dari 10. Tapi di sisi lain skor yang kurang muasin di angka 5,4 dari 10 dari website Metacritic sampai bikin sutradara game Star Wars ini kecewa. Review-review positif ini tetap ngebuat penjualan game Star Wars Outlaw lesu. Di Inggris saja bahkan penjualannya 55% lebih rendah dari game Star Wars Jedi Survivor. Sebenarnya game Star Wars Outlaw ini jadi harapan Ubisoft buat balikin keadaan keuangan perusahaan. Tapi sayangnya habis ngerilis game ini saham Ubisoft malah turun. Per 4 September saham Ubisoft turun 12,6% jadi 15,22 euro per saham. Ini jadi titik terendah dalam 10 tahun terakhir. Padahal saham Ubisoft pernah sentuh 85 euro per saham dulu. Tweet dari akun Serkanto tuh bilang kalau para investor tuh kecewa sama penjualan Star Wars Outlaw dan ngebiarin aja saham Ubisoft anjlok. Ngeliat hal ini Ubisoft langsung mutusin nurunin ekspektasi penjualan Outlaw mereka jadi cuma 5,5 juta unit dari yang sebelumnya 7,5 juta unit sampai akhir Maret 2025 ini. Ya kalau digabungin penjualannya lesu terus dia mesti bayar lagi lisensi Disney yang Star Wars yang gede itu, ya nggak heran investor jadi khawatir sama masa depan perusahaan
Ubisoft. Ya lu lihat sendiri chart Ubi lembut aja nih, ngeri banget bentukannya. Sempat $99 di 2018. Per video ini dibikin 11,89. Lagian aneh banget sih gamenya. Star Wars tuh kental banget sama lightsaber plus Jedi-Jedian. Ini Outlaw sama sekali nggak ada keduanya. Ya itu harusnya bikin gagal. Per 14 Oktober 2025 tahun depan, Microsoft bakal stop ngasih security update buat Windows 10. Kalau lu masih mau pakai dan dapat update, harus bayar. Dan biaya langganan lisensi buat program Extended Security Update buat tahun pertama itu $61 atau sekitar 900 ribuan. Terus tahun kedua harganya naik 2 kali lipat, $122 atau 1,8 juta. Dan naik 2 kali lipat lagi di tahun ketiga, $244 atau 3,7 juta. Ya berarti buat langganan Asus 3 tahun aja nih, 61, 122 plus 244, total 427 atau 6,5 juta per PC selama 3 tahun. Dan Microsoft kasih diskon 25% buat bisnis dan potongan harga buat lembaga pendidikan. Ini sih Microsoft secara nggak langsung maksa orang harus naik ke Windows 11 lah. Siap-siap, laptop jadulmu makin lemot. LG Display udah ngerambah ke dunia fashion lewat acara Seoul Fashion Week 2025 yang diadain 9 September 2024 kemarin. Di pameran itu layar LG dipasang di depan baju, lengan, dan jadi tas lempang karya desainer Korea Yoon Hee Park dan Chung Chung Lee. Layar displaynya ngegunain panel micro LED 12 inch yang bisa direnggangin sampai 14 inch, bisa dilipat dan ditekuk-tekuk aman, nggak rusak. Buat LG ini jadi pencapaian bisa mamerin layar di acara sekelas Korean Fashion Week 2025. Tapi layar ini cuma dipamerin doang, nggak dijual. Ini calon masa depan sih, baju isinya ya bisa iklan-iklan semua, bagi-bagi kan. Bisa dibikin sampai cangcut, bikini, ntar iklan semua tuh. Tapi ya lebih works dibikini sih, lebih menonjol. CEO Qualcomm belum lama ini ngasih kabar kalau mereka lagi kerjasama bareng Samsung dan Google buat bikin kacamata smart yang bisa nyambung ke smartphone. Buat ngegambarin bentuk kacamatanya kayak gimana, CEO Qualcomm ini nunjukin kacamata pinter Ray-Ban dari Meta yang bentuknya kayak kacamata hitam biasa. Ada kamera internal dan punya voice assistant yang pakai AI. Qualcomm sendiri itu udah punya chip Snapdragon AR1 Gen 1 yang dirancang khusus buat kacamata smart. Kacamata pintar ini bakalan beda sama Vision Pro-nya Apple, tapi dari pihak Qualcomm, Samsung, atau Google belum ngerinci bentuknya nanti bakal kayak gimana. Ya emang kayak gimana kacamata smart, begitu-gitu aja lah. Buat Qualcomm ini jadi langkah buat mereka bikin produk yang lebih beragam di luar dari smartphone. Ya gue rasa Qualcomm bisa jadi next Nvidia sih sahamnya, apalagi kalau berhasil gebuk Intel di laptop. Pasar virtual dan augmented reality bisa dibilang masih kecil dibanding sama smartphone, tapi kelihatannya kacamata smart ini bisa jadi solusi buat produk VR atau AR yang banyak dikeluhin karena ukurannya gede dan sering banget nggak nyaman dipakai. Masuk akal sih kacamata smart gini, kebayang nggak lu konten apa yang bisa dibikin sama Miss Brucey plus kebebasan penikmatan, bisa nonton di mana aja. Sudah kali lu nonton Miss Brucey hari ini. Sampai jumpa di GTN.